Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak lama Prof. Imam ini berhenti. Iya benar. Istirahat karena saya ada musibah sedikit lah. Tidak terlalu parah sakitnya, tapi ya namanya manusia kan kelemahannya antara lain di situ. Jadi diberi apa ya, sebenarnya bukan musibah itu ya, apa percobaan supaya sabar dan supaya tahu sebenarnya apa ya yang menyebabkan saya seperti itu apa. Itu saya berpikir mempelajari karena kan kita ini kan dosen kan pernah riset gitu. Jadi akhirnya saya menemukan oh ya gini. Saya kira kita akan membahas tentang politik sedikit. Jadi ini kan sudah selesai pemilunya. Pilpres sudah selesai, terus pileg sudah selesai, ada banyak yang kecewa, macam-macam. Tetapi barangkali menurut saya, Prof. Imam, itu jenengan bahas Al-Imran ayat 26 ya kalau nggak salah. Yeah. Supaya kita menjadi damai, menjadi istilahnya apa ya itu, kemudian menjadi ya sabar, gitu. Sabar dan tidak usah ada konflik antar masyarakat. Perkara itu mau membahas tentang politik, mungkin menolak hasil pemilu itu urusan elit aja lah. Kita ini yang ini sebenarnya sebentar lagi puasa. Masyarakat Islam ini harus damai lah, itu cooling down istilahnya. Jadi harus apa ya, sabar, ini menerima ya. Memang masih ada yang kecewa, tapi lama-lama kecewa juga tidak benar karena tidak berbuat apa-apa juga. Nah, oleh karena itu menurut saya kita ini harus sama-sama sabar. Menurut jenengan itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya mudah sekali Mas Habib dipahami tentang pemilu yang lalu itu. Pemilu itu sebetulnya kan bagian dari permainan. Permainan itu siapapun kan kepingin menang. Leres. Dalam meraih kemenangan itu biasanya tidak pernah lugu, tidak pernah kalau itu ada aturan main. Itu bisa saja orang yang ikut bermain itu tidak menggunakan peraturan, melanggar aturan. Bahkan kalau itu ngikuti peraturan, biasanya dianggap lugu, dan yang lugu itu dianggap kurang taktis, kurang cerdas. Sehingga yang lugu itu biasanya kalah. Karena itu dalam permainan itu orang selalu menggunakan taktik dan strategi untuk memenangkan itu. Jadi pada setiap permainan memang seperti itu. Jangankan permainan dalam politik melibatkan jutaan orang. Kita lihat misalnya permainan catur itu kan hanya 2 orang. Ya. Permainan tinju itu kan hanya 2 orang. Tapi di situ pasti ada wasit. Taktik, ya, ada wasit. Ada pengawas. Walaupun hanya melibatkan 2 orang. Apalagi sepak bola itu kan hanya kesebelasan itu juga begitu. Biasanya untuk memenangkan itu tidak mengandalkan kehebatannya masing-masing, tapi juga di luar kekuatan yang terkait dengan pemenangan ini ada taktik, ada strategi gitu kan. Nah, dalam permainan itu bagian daripada taktik strategi itu ya bagaimana mengalahkan lawan kan yang dituju. Siapapun kalau bermain ingin mendapatkan kemenangan. Karena itu hal biasa sebetulnya jadinya. Kalau dalam permainan itu lalu keluar dari aturan yang sudah baku. Kalau itu permainan pasti selalu menggunakan aturan, kan tidak perlu pengawas. Kok ada pengawas? Dan tidak perlu ada wasit. Ada pengawas. Itu. Tapi itu kan menggambarkan bahwa memang dalam permainan itu memang selalu ada itu penyimpangan-penyimpangan itu. Apalagi permainan yang melibatkan jutaan orang dalam wilayah yang begitu luas. Ya memang ada di situ Bawaslu, ada macam-macam ya. Tetapi itu tadi
tatkala orang pada ikut main dan juga ikut berpihak, maka biasanya siapa saja itu menggunakan taktik dan strategi yang dianggap menyimpang. Padahal sebetulnya menyimpang itu ya dilakukan oleh semua pihak. Permainan kan semua pihak kan begitu. Semua pihak dalam permainan itu mesti walaupun begitu. Kadarnya mungkin ada yang tinggi, kadarnya ada tinggi, kadarnya ada tidak, gitu kan. Yang rendah. Tapi semua sebetulnya menggunakan taktik strategi itu. Mulai dari siapa yang ditunjuk menjadi pemenangan ya, tim pemenangan siapa itu kan sebetulnya sudah kelihatan itu kan. Karena apa? Karena memang ciri khas permainan seperti itu. Belum lagi lalu kita lihat manusianya yang bermain itu, Mas Habib. Faktor manusia. Faktor manusia yang bermain itu, yang ingin mendapatkan kemenangan itu kan manusia. Dan dengan cara apapun. Kan? Manusia itu kan, kalau dulu saya sebut, Mas Habib, manusia itu kan disebut dengan sebutan insan itu kan. Insan itu kan satu konsep yang menggambarkan tentang ciptaan Allah berupa manusia ini kan. Di sana diterangkan innal insana li rabbihi lakanut. Pada Tuhannya saya ingkar, apalagi hanya pada peraturan pemilu. Innal insana la yadgha, innal insana la fi khusrin, innal insana khuliqa halua. Kelemahan manusia. Ladulmun mubin doluman jahula kafuro cidala. Ya itu memang. Tatkala mencari menang itu menggunakan sifat-sifat manusia seperti itu untuk meraih kemenangan. Nah, karena itu kalau pemilu sudah selesai ya, maka bagian kita ya bagaimana dengan selesai itu lalu kita kembali lagi ke apa yang kita lakukan sehari-hari. Yang bertani ya bertani, panik atau ya berdagang ya berdagang gitu kan, yang nelayan juga nelayan, yang guru ya guru, yang dosen, yang profesor ya di kampus untuk lakukan penelitian. Seperti itu lalu menjadi enak. Kita ini kan memang ya kepingin menang kan, termasuk juga dalam kompetisi pemilihan pemimpin. Tapi sebetulnya di dunia ini kan kita ini kan tidak bisa lalu meraih sebagaimana yang kita inginkan, yang menang tadi kan. Bisa jadi kita itu ingin menang tapi karena kalah taktik dan strategi lalu menjadi kalah kan gitu ya. Kalau itu sudah kalah ya sudah. Misalnya ada pihak-pihak tertentu yang dianggap menyimpang ya, melakukan penyimpangan, itu ada mekanisme sendiri, tidak semua orang lalu ikut di situ, nanti tidak akan selesai. Sebab ketika kita mengatakan yang lain menyimpang, bisa jadi orang lain mengatakan pihak kita juga menyimpang. Nanti lalu tidak selesai. Kita lalu tenggelam di persoalan-persoalan pemilu itu. Kan masih ada misalnya untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Satu yang berikutnya kita bolehlah khawatir kalau orang tim ini yang memimpin lalu kehidupan itu seperti apa. Sebenarnya kalau kita mau jeli ya, teliti, di dalam kehidupan ini sebetulnya kan faktor pemimpin yang kita pilih itu kan ya memang bisa jadi berpengaruh. Tapi yang menentukan kehidupan di dunia ini kan bukan orang. Sebagai orang beriman kan ada Tuhan sebetulnya itu. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah itu. Bahkan juga Tuhan juga mengangkat seseorang menjadi pemimpin dan juga mencabut kekuasaan dari seorang pemimpin juga. Itu kan tuh Allah kan mengatakan begitu kan itu kan. Makanya kalau kita menganggap bahwa kalau dipimpin ini lalu menjadi makmur, belum tentu. Variabelnya begitu banyak dalam kehidupan ini.
variabelnya begitu banyak dalam kehidupan ini. Ya kita lihat aja. Kalau untuk membangun negara ini bukan saja ditentukan oleh pemimpin kan, tapi juga ditentukan kita ini yang kalau kita ini misalnya ya melihat katakanlah di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan itu kita kalah bersaing dengan orang-orang yang datang dari luar negeri kan. Jangan-jangan kita kalah ini karena memang kualitas produk pendidikan kita itu masih kurang, masih kalah. Maka bagaimana ini segera untuk diperbaiki? Bagaimana kita ini anak-anak bangsa ini sekolah mulai dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, kok belum bisa menyaingi, belum bisa bertanding ya, berkompetisi dengan kancah internasional. Itu kan ada sesuatu yang salah itu kan. Nah, bagi para pendidik kan enggak boleh lalu nyalahkan pemimpin di atas. Karena menyalahkan sistemnya, menyalahkan diri sendiri gitu kan. Ya, katakanlah barangkali disebut oleh Mas Habib sistemnya seperti itu. Tapi kita ini kan juga masih ada ruang-ruang yang bisa digunakan untuk improvisasi untuk menambah kemampuan daripada anak-anak itu agar menjadi lebih baik. Kita juga ada di Indonesia ini sistemnya sama, hasilnya kok juga berbeda. Ada yang unggul, ada yang setengah-setengah, ada yang tidak unggul. Padahal sistemnya sama. Karena itu kekuatan daripada agen ini, kekuatan daripada orang per orang masih harusnya seharusnya bisa dilihat gitu. Jangan-jangan sama-sama dari satu sistem kita misalnya hanya melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntut secara formal, yang itu adalah minimalis. Ya, kita mesti bisa itu mencari cara-cara bagaimana kita bisa meraih yang terbaik gitu kan. Nah, itu dari sisi pendidikan. Mungkin juga dari sisi yang bertani, yang berdagang, yang ke laut macam-macam ya, nelayan dan seterusnya itu ya, kita di tengah-tengah aturan ya pemerintah misal seperti ini toh masih bisa sebetulnya itu untuk bergerak kalau menurut saya untuk memperbaiki ini. Karena itu kalau menurut hemat saya, kalau misalnya di negeri ini seperti ini tidak bisa disalahkan kepada satu orang, satu kelompok, satu partai, tetapi ya, semua menurut hemat saya itu untuk meningkatkan kualitas kita masing-masing. Itu termasuk juga agama, katakan misalnya Mas Habib ya, agama kan mengajarkan para nabi itu, Rasulullah itu datang kan untuk memperbaiki akhlak. Jangan-jangan keberagaman kita juga belum berhasil memperbaiki akhlak ini. Kok kelihatannya masih tipu menipu, masih bohong membohong, masih fitnah memfitnah gitu kan. Juga masih korup itu kan. Itu kan sebetulnya kan agama. Jangan-jangan para agamawan belum berhasil di dalam mengajak umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia ini. Karena itu menurut hemat saya, bagaimana kita setelah pemilu kita introspeksi, jangan-jangan kesalahan itu bukan pada satu kelompok, apalagi satu orang gitu kan. Kok ternyata lewat agama ini masih melahirkan orang curang. Kan berarti agamanya masih belum kokoh kan gitu. Itu Mas Habib. Itu kalau berarti hemat saya. Apalagi begini Prof. Imam, jadi saya kan banyak membaca buku-buku tentang pemerintahan. Jadi sekarang ini kan ada teori atau pendapat bahwa sebenarnya peran pemerintah itu harus dikurangi. Jangan terlalu semua diurus pemerintah gitu. Jadi Inventing Government itu buku lama sebenarnya. Jadi bagaimana menemukan pemerintah yang baru, yang reinventing. Jadi itu kalau selama saya di Amerika misalkan 2 tahun itu peran-peran pemerintah tidak begitu banyak. Jadi kita sendiri yang harus memajukan, mensejahterakan, mengurus ekonomi kita itu. Ya memang pemerintah ada
kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kita muda ini ya memang ada itu, tapi tidak semuanya harus diserahkan kepada maaf mungkin presiden ya. Tadi menyebut seorang tadi. Jadi ya kita harus, umat ini harus berjuang sendiri di dalam hal ini, saya kira itu. Tapi sebetulnya di Indonesia itu masyarakat itu kan sudah diberi ya ruang yang begitu luas. Kita katakanlah misalnya di dunia pendidikan, pemerintah itu hanya punya berapa perguruan tinggi negeri, tapi perguruan tinggi swasta itu kan sekian banyak, Mas Habib, itu kan sekian banyak itu perguruan tinggi swasta ini. Hanya mestinya perguruan tinggi swasta itu harus menunjukkan, harus bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik. Tapi ternyata kalau swasta diberikan peluang kan juga belum tentu bisa melahirkan kualitas yang terbaik. Perlu ada. Bahkan kadang-kadang kualitas itu kan sama dengan memproduk yang kualitasnya itu kurang kadang-kadang itu daripada yang faktanya kan seperti itu. Tapi saya akan mengatakan bahwa pemerintah itu sebenarnya sudah memberikan keleluasaan yang luar biasa ya. Misalnya ya dalam pendidikan seperti itu. Bahkan kalau saya ya Mas Habib ya, dalam hal agama ini sebetulnya pemerintah ini sudah luar biasa ya. Dulu ngakui saja kan tidak dulu. Misalnya madrasah-madrasah itu kan belum semua diakui. Sekarang sudah. Dan sekarang ini coba, itu kan agama ini mendirikan madrasah, mendirikan pondok pesantren, mengadakan pengajian, bebas. Itu kan sudah luar biasa menurut iman saya itu. Siapa yang dilarang kan tidak boleh. Kalaupun ada larangan itu di antar kelompok yang berbeda kan itu kan untuk kamu jangan seperti ini kan begitu kan. Tengkar sendiri kan itu kan. Jadi kalau menurut iman saya itu perlu disyukuri ya dari sisi kehidupan. Mau coba toh, saya kadang-kadang merenungkan guru-guru agama di desa-desa itu loh, itu kan dibayar oleh pemerintah. Misalnya lewat lembaga madrasah di pedesaan, juga di kota gitu kan. Coba guru agama kok dibantu itu kan, guru ngaji itu loh Mas Habib, kan luar biasa itu. Ini apalagi janji presidennya katanya mau ditingkatkan. Iya kan luar biasa. Kurang apa lagi kalau menurut saya itu. Yang kurang kita semua ini kalau menurut saya. Waktu zaman saya kecil enggak ada. Enggak ada. Kalau menurut saya yang kurang itu justru umat beragama ini di dalam bagaimana membangun, dimulai dari dirinya, keluarga, untuk meningkatkan kualitas misalnya keberagamaannya itu. Nah itu kalau saya Indonesia itu semakin bagus kalau menurut saya. Ya, mudah-mudahan artinya yang akan datang ini artinya pemerintah tidak menghalang-halangi itu. Siapapun yang terpilih mudah-mudahan lebih meningkatkan lagi. Ya. Mudah-mudahan kita berdoa apalagi aja. Lalu juga kita punya pandangan kehidupan ini tidak bisa lalu kita yakini kita yang menentukan. Bahwa kita dunia ini adalah milik Allah ya. Langit dan bumi itu milik Allah gitu kan. Allah bisa memberikan kepada seseorang jadi pemimpin dan juga bisa mencabutnya. Sewaktu-waktu loh. Sewaktu-waktu. Baiklah, saya kira itu Prof. Imam, supaya kita lagi supaya lebih adem hidup ini, supaya yang masih emosional ya merendahlah dulu, emosionalnya ditahan. Serahkan kepada elit-elit aja yang di Jakarta. Saya kira gitu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.